Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Salsabila Al-Ghifari. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi wakaf Masjid Al-Jannah Perumahan Asabri, Kota Probolinggo. Kemudian mata kuliah ini diampu oleh Bapak Beni Nur MO. Pertama-tama, pendahuluan. Wakaf adalah suatu amalan-amalan kegiatan keagamaan baik di bidang keagrariaan maupun bidang secara sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, baik spiritual maupun materi menuju masyarakat yang adil dan makmur. Wakaf diatur pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya ditulis Undang-Undang Wakaf yang mengatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya, sejarah Masjid Al-Jannah. Pada awalnya, sebelum dibangun Masjid Al-Jannah, lokasi ini masih berupa tanah wakaf yang diberi oleh Bapak Gofar untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas umum warga perumahan Asabri. Akan tetapi, warga perumahan Asabri berinisiatif untuk membangun lahan tersebut sebagai musola atau masjid yang tingkat 1. Kemudian, seiring berjalannya waktu, yang awalnya bangunan musola ini atau masjid lantai 1, akhirnya warga memutuskan untuk membangun kembali masjid menjadi yang lebih besar atau ditingkatkan menjadi Masjid Al-Jannah yang sekarang. Selanjutnya, tujuan warga membangun kembali adalah supaya dapat menampung warga yang ingin sholat di masjid lebih banyak, meskipun kebanyakan hanya diisi oleh warga sekitar perumahan Asabri saja. Luas bangunan Masjid Al-Jannah ini sekitar 300 meter persegi. Kemudian tanahnya diwakafkan melalui surat dan akta yang jelas kepada warga yang kemudian dikelola oleh Nazir pada tahun 1991. Kemudian struktur takmir masjid. Yang pertama ada ketua, yaitu Bapak Haji Gatot. Kemudian wakilnya Bapak Abdul Rahman, kemudian sekretaris Bapak Bambang Sutoyono, kemudian bendahara Bapak Sanaji SH. Selanjutnya tata kelola masjid. Yang pertama menghimpun harta wakaf. Aset wakaf telah terdaftar di PPAIW pada tahun 1970 hingga dapat terrealisasi masjid yang lebih bagus dan nyaman dari sebelumnya. Pembangunan atau renovasi tersebut menggunakan konsep fundraising di mana lembaga menggalang dana hingga daya dari individu maupun organisasi. Kemudian yang kedua, memproduktifkan aset wakaf. Sesuai yang telah tercantum dalam akta ikrar wakaf, peruntukan wakaf tersebut adalah untuk keperluan tempat pendidikan agama Islam. Pembangunan masjid sangat baik bagi lingkungan maupun masyarakat desa setempat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kemudian transparansi pengelolaan wakaf. Dalam pengelolaan wakaf, Nazir dan pihak lembaga melakukan perkumpulan atau permusyawarahan, namun tidak rutin ditentukan waktunya melainkan sesuai kebutuhan, dan setiap bulannya selalu membuat laporan tertulis yang meliputi pengeluaran dan pemasukan. Kemudian kegiatan di masjid ini, yang pertama ada harian, kedua mingguan, kemudian bulanan dan tahunan. Untuk kegiatan yang harian meliputi jamaah sholat fardu, tadarus Quran ba'da maghrib. Kemudian untuk mingguan, yang pertama jamaah sholat Jumat, kemudian tahlil, kemudian bulanan, yang pertama khatmil Quran, kemudian istighosah zibaiyah. Kemudian ada
kegiatan tahunan. Yang pertama, pengajian hari-hari besar Islam, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, pelaksanaan kurban, tadarus bulan Ramadan, dan pendistribusian zakat bulan Ramadan. Kesimpulan, dari hasil observasi yang penulis lakukan di Masjid Al-Jannah, Perumahan As-Sabri, Kota Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Perumahan As-Sabri sudah baik dalam berwakaf. Warga Perumahan As-Sabri sangatlah guyup rukun untuk merawat dan menjaga musola. Kesadaran terhadap pencatatan akta wakaf juga sudah baik. Sebagian besar wakaf sudah mempunyai AIW. Hal ini menunjukkan masyarakat tahu akan pentingnya pencatatan wakaf. Kemudian kebanyakan wakaf yang sudah punya AIW belum didaftarkan ke BPN karena dianggap sulit dan bertele-tele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.